sampai bayar 100 juta ke dukun untuk menyalakai suaminya. Saya nggak percaya gitu. Tapi tiba-tiba datang ke sini melarang saya, menyuruh Gus Idris, Ustadz Gus Hasim dan yang lain itu agar tidak membantu suaminya lagi membongkar siapa pelakunya sebenarnya. Untuk mendapatkan kita melakukan mediator, jin yang di dalam jin tersebut bilang kalau pelakunya Mbak Fira. Maka rasanya Tapi kita harus tetap lihat yang sisi lain untuk memulai. Jadi intinya semuanya nih nggak mau membantu saya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam semuanya, sahabat Radit Ana, sahabat Gus Idris Official, sahabat Gus Asim. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya didatangi Mbak Fira. Ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, udah pernah lihat Mbak Fira ini siapa. Istri mudanya Pak Ridwan, sang pengusaha yang memiliki harta kemana-mana katanya, gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi gini teman-teman, ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembicaraan intinya, tujuannya apa, ya, Mbak Fira ini nanti kita akan tanya. Karena tiba-tiba saya lagi di luar, tiba-tiba Mbak Fira ini mendatangi saya, katanya pengen ngobrol penting teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, saya sampaikan kepada teman-temanku semuanya ya, jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini, channelnya Gus Hasim, channelnya Gus Idris Official, channelnya Umi Khalifah, channelnya Ustadz Farhan, channelnya Gus Idris Family, karena apa yang kita buat ini suatu keberkahan, suatu edukasi ya, yang membuat teman-teman itu menjadi jauh lebih baik lagi, pembelajaran lah intinya, seperti itu. Dan tak lupa juga kita panjatkan selawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kedepannya atau di saat kita kembali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa juga muliakan keturunan anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib. Para habaib, karena para habaib ini adalah mulia. Kenapa mulia? Karena ada darah dagingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan cuma itu, para kiai, para ustadz kita muliakan, karena ketika kita memuliakan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan
syafaat dari baginda Muhammad SAW. Karena saat ini kita udah hidup di akhir zaman, teman-teman. Sudah banyak bencana-bencana yang kita dapatkan, sudah banyak cobaan-cobaan yang kita temukan. Banyak sekali, ada yang bunuh orang tuanya, ada yang bunuh saudaranya sendiri, atau ada orang tua yang membunuh anaknya, sudah banyak. Itu suatu tanda-tanda kalau kita ini sudah ada di akhir zaman. Nah, jadi Mbak Fira sehat ya Mbak Fira ya? Udah makan Mbak? Sudah. Oke, Mbak Fira ini mata saya nggak bisa memandang. Kenapa? Karena Mbak Fira terlalu cantik. Jadi saya itu ketika melihat perempuan yang tidak memakai jilbab, mata saya itu nggak bisa memandang, teman-teman. Jadi hanya melihat dari kamera, teman-teman. Gitu. Itulah suatu apa ya teman-teman, cobaan lah ya. Oke, kita selawat dulu ya. Iya kameramen ya. Iya siap. Selawat dulu ya. Iya. Kita selawat dulu. Betul. Biar kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, biar kita dapat suatu kesehatan lah. Karena siapapun yang membaca selawat ini ibaratnya itu kita itu apa ya? Ibaratnya kalau orang lagi lapar pasti mencari makanan. Nah, ketika kita butuh dengan selawat ini, kita harus berselawat karena suatu hari nanti di saat kita mati kita pasti butuh dengan selawat, teman-teman. Gitu, ya. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah. Boleh saya ngerokok kameramen? Silakan Bang. Mbak Fira boleh saya ngerokok ya Mbak ya? Maaf ya Mbak. Ya nggak apa-apa. Oke Mbak, gini saya pengen nanya Mbak. Tapi sebelum saya nanya, saya pengen tahu dulu tujuannya Mbak ini menemui saya malam-malam kayak gini, apa Mbak tujuannya? Ya saya mau minta tolong sama Mas Radi. Minta tolong gimana maksudnya Mbak? Ya biar apa namanya, menunda mereka mencari tahu lebih dalam lagi gitu. Karena bukan saya pelakunya. Saya nggak merasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Berarti Mbaknya menyuruh saya menunda atau melarang? Ya udah melarang, menggagalkan semua itu. Karena buat apa? Orang saya juga nggak melakukan apa-apa. Oh gitu. Tapi kan kemarin banyak kan kabur gitu. Kenapa banyak kabur? Ya waktu itu kan saya terlalu dipojokkan. Jadi saya kan berarti bingung. Mbaknya ini menghindari. Iya, daripada nanti itu sih malah makin menjadi yang diundang tadi itu siapa? Jin atau apa itu? Yang kemarin itu ya? Iya. Jadi saya minta tolong kalau bisa. Iya. Asal dicegah lah itu. Tapi hal itu Mbak saya nggak bisa lakukan ya Mbak. Karena tujuan saya ini sebenarnya sih saya menghargai Mbak Fira ini datang ke tempat saya ya tengah malam kayak gini hanya meminta bantuan. Hal itu saya menghargai. Cuma kalau untuk melarang saudara-saudara saya bahwasanya untuk mengungkap siapa pelakunya, siapa dibalik semua ini, itu saya nggak bisa. Karena memang tujuan saya ini kemana-mana Mbak. Memang saya itu apa ya, ketika seseorang membutuhkan saya akan lakukan selagi yang orang tersebut minta tolong sama saya itu hal dengan kebaikan, saya akan bantu. Masalah mbaknya kemarin kabur itu saya nggak persoalkan. Tapi begini Mbak, kalau misalkan Mbak Fira ini bukan pelakunya, seharusnya Mbak Fira setuju
setuju dalam arti membongkar siapa penyebabnya yang membuat sakit suaminya Mbak Vira ini gitu. Iya Mas Radit. Tapi pokoknya saya minta tolong agar ditunda, dibatalkan itu. Mereka yang mau mencari tahu lebih dalam lagi. Emang kenapa Mbak? Kenapa? Kan aneh aja gitu loh, tiba-tiba Mbaknya minta tolong gak usah Karena saya merasa nggak ada ngelakuin apa-apa, Nah. terus saya dipojokkan seperti itu. Justru Mbaknya tidak merasa bersalah, tidak merasa hal itu, seharusnya Gini Mbaknya aja ya. ya gimana Mbak? Nanti saya akan beri uang, mau berapa? 100 juta? Kalau masalah Mau hal, lebih itu buat Mas Radit bilang aja. masalah Saya nggak harta apa-apa. itu Mbak. Suatu godaan kameramen. Iya, iya. Tapi mohon maaf Mbak, itu hal semuanya nggak usah. Itu aja, karena ini nggak masuk logika saya ini. Kalau seseorang nggak merasa bersalah, tidak mungkin melarang untuk membongkar siapa penyebabnya, kan gitu intinya kan? Iya, betul Bang. Pertanyaannya gini Mbak, Mbaknya sayang nggak sama suaminya? Sayang sama Mas Radit. Nah, kalau misalkan sayang, kenapa Mbaknya melarang gitu loh? Sampai-sampai Mbaknya bilang mau bayar saya terserah berapa. Maksudnya kan buat kebaikan rumah tangga saya. Semua tuh buat kebaikan rumah tangga saya biar berjalan rumah tangga saya. Jadi maksud saya kan ya paham lah. Lebih baik itu digagalkan biar semuanya itu aman-aman saja. Saya udah koordinasi sama saudara saya Gus Hasim, Gus Idris, bahwasanya karena saya sudah terlanjur di tempat ini, di kota ini, di pondoknya Gus Idris, mau nggak mau saya harus selesaikan sebelum, karena beliau juga mengundang saya datang ke sini Mbak. Beliau itu sampai kemarin juga menawarkan saya uang 50 juta untuk mengundang saya ke pondok, tapi saya tolak. Kenapa? Tujuan saya kan membahas pondok pesantren. Kalau saya melarang membongkar siapa di balik semua ini kan suatu hal yang menghancurkan persahabatan, betul teman-teman ya? Iya, betul. Nah gitu loh Mbak. Kalau memang Mbaknya bukan pelakunya ya nggak usah Mbak, nggak usah melarang gitu loh. Tapi kan saya cuma biar gak ada keributan atau apalah dalam rumah tangga saya. Tidak akan terjadi keributan kalau tidak ada api. Ya gitu ya? Iya. Salah kameramen. Gimana? Tidak ada api, tidak ada asap pasti gimana? Tidak ada api. Ya, gitu intinya. Iya. gitu intinya. Jadi intinya Mas Adit nggak mau bantu saya. Saya kan bantu Mbak, saya kan bantu. Cuma kalau masalah hal melarang saudara saya untuk membongkar, mendatangi dukun, karena saya sudah mengetahui, karena si Mbak Maya itu kemarin udah ngomong ke saya, ya ngomong kita semuanya bahwasanya Mbak Vira itu pernah katanya mendatangi suatu tempat yang mana tempat tersebut seperti rumah dukun kata Mbak Maya. Pertanyaan gini Mbak, kalau itu memang benar, itu benar nggak terjadi nggak? Benar nggak Mbak? Tapi dia ada bukti nggak? Katanya pernah melihat. Ya, Pernah tapi ada melihat. bukti nggak? Hah? Kalau nggak ada bukti ya dia cuma omong kosong. Justru itu karena nggak ada bukti, saya bersama saudara saya semuanya rencana itu nanti malam saya akan datangin dukun tersebut Mbak. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti ya Mbaknya gini, kemarin saya udah ngomong sama saudara saya, jangan percaya sama jin ini karena jin ini bisa mengadu domba kita Mbak, gitu ya. Makanya saya kemarin saya mendukung Mbaknya. Cuma saya ini tiba-tiba saya berubah pikiran, kenapa Mbaknya melarang saya untuk mendatangi dukun tersebut bersama saudara saya. Itu intinya. Sampai Mbaknya mau membayar saya ratusan juta. Masalah uang itu saya nggak Mbak, nggak tertarik hal-hal itu. Saya sudah bilang Mas, saya itu pengen rumah tangga saya itu baik-baik saja. Kalau dengan sampean dan kawan-kawannya mau bongkar ini, bongkar itu, nanti rumah tangga saya malah berantakan. Jadi saya minta tolong, saya datang ke sini minta tolong sama masnya ini biar digagalkan saja itu lebih baik. Saya bakal bayar kok berapapun yang sampean minta. Uang itu kalau saya Mbak ya, mohon maaf ya. Ketika saya membantu seseorang itu uang itu nggak ada apa-apanya Mbak. Nggak ada apa-apanya Mbak. Berapapun Mbaknya membayar saya itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya karena saya ini membantu orang. Lebih mulia membantu seorang daripada menerima uang yang uang tersebut
sudah benar-benar haram menurut saya. Kenapa? Itu termasuk haram karena saya mau membantu orang karena gara-gara mbaknya mencegah saya membayar saya sampai saya gagalkan semua. Itu suatu uang haram bagi saya, Mbak. Gitu loh. Karena kan saya takut kehilangan suami saya, Mas. Kehilangan gimana maksudnya? Ya nanti kalau omongan yang nggak bener itu menimbulkan fitnah yang seperti kemarin itu datang jin gini-gini. Itu kan kayaknya belum cukup bukti yang kuat deh kalau semuanya pada memojokkan saya. Nah, justru enggak ada bukti yang kuat ya. Justru enggak ada bukti yang kuat. Saya akan mendatangi dukun tersebut menanyakan langsung siapa sebenarnya. Kan fotonya Mbak Vera kan sudah seperti Mbak Vera ya? Iya. Mbak Vera kan sudah ada di kamera di HP saya. Nanti saya perlihatkan ini benar nggak Mbak Vera pernah datang ke sini gitu. Karena dukun tersebut pasti tahu lah. Orang yang pernah datang ke sini pasti tahu lah. Jujur aja lah Mbak kalau memang banyak pelakunya. Bukan. Saya janji akan saya bantu Mbaknya kalau misalkan Mbaknya jujur. Ya, saya mau jujur bagaimana Mas? Bukan saya pelakunya. Karena bukan saya pelakunya. Bukan itu pelakunya. Berarti bukan Mbak Vera pelakunya? Bukan. Terus dengan siapa? Ya saya nggak tahu. Ya masalahnya kan sama bertanya-tanya sebenarnya, tapi saya nggak setuju untuk melanjutkan sampean dan kawan-kawannya memperpanjang urusan ini. Tapi kan Mbaknya kan kemarin kabur. Itu tanya. Ya karena itu jinnya tuh tiba-tiba menunjuk ke saya. Jadi saya kan berpikir kok ke saya, kok terus semuanya memojokkan saya. Gini aja lah Mbak, saya kan telepon teman saya Ustadz Yudis gimana ini, karena harus tahu juga gimana ya Ustadz. Iya bang, telepon aja bang. Telepon dulu ya. Iya. Saya kan minta tolongnya sama Mas Raj. Halo. Bang, ini kan saya lagi di luar pondok ini, Bang. Gini, itu kan suaminya istrinya Pak Ridwan kan datang ke sini. Dia katanya masalahnya kan dia melarang saya, Ustadz, datangi dukun datangnya untuk bongkar semua ini. Kan aneh Ustadz, kalau memang dia bukan pelakunya kan seharusnya dia ngaku gitu loh. Kenapa mesti melarang gitu? Ustadz ini di mana posisinya? Ini kan saya kan lagi di luar pondok ini, bukan di pondok saya. Jaraknya kayaknya dari pondok ini sekitar 1 kilo kayaknya ya? Iya, iya. 1 kilo, bisa nggak ke sini Ustadz? Ya paling kan cuma 3 menit Ustadz. Dia melarang kan ada something, ada sesuatu. Iya, kalau kalau bukan mungkin. Apa Ustadz kesini aja ya? Ya boleh. Boleh. Saya tunggu Ustadz ya. Siap. Nggak lama kok, nggak jauh kok dari sini kok. Iya. Siap. Oke. Waalaikumsalam. Tunggu dulu Mbak ya, nggak jauh kok dari sini Ustadznya. Paling cuman 1 menit 2 menit udah nyampe dia. Logikanya gitu Mbak, kalau bukan Mbaknya pelakunya kenapa melarang saya gitu loh. Saya minta tolong seperti itu, cuma biar rumah tangga saya saja. Sudah, intinya itu aja. Emang udah 6 tahun 6 bulan ya Mbak menikahnya? Iya, baru 6 bulan. Saya itu sampai curiga gini loh Mbak, jangan ini Mbaknya ini bener-bener pelakunya, mohon maaf ya Mbak. Kenapa? Soalnya melarang. Kalau memang bukan pelakunya nggak mungkin melarang saya gitu loh. Kenapa memojokkan saya? Kenapa nggak yang di satunya itu si Maya itu? Loh, kan siapa tahu dia yang membuat seperti itu.
Ya kan, Jadi karena saya dari dipojokkan. Mbak Maya ini belum ada kecurigaan. Belum ada kecurigaan sama sekali, belum ada. Belum ada sama sekali. Saya nggak terlalu percaya, terlalu curiga lah saya. Udah curiga saya sebenarnya. Kalau memang mbaknya bukan pelakunya, ya nggak mungkin lah. Masa mbaknya datang ke saya tengah-tengah malam kayak gini, apalagi Ya, saya- sampai Hanya menyelamatkan rumah tangga saya. menyelamatkan rumah tangga, bukan begitu caranya. Mendatangi saya, minta tolong, melarang, membongkar siapa sebenarnya pelakunya. Sebenarnya kemarin itu saya nggak terlalu percaya ya kalau mbaknya itu yang pelakunya sebenarnya. Kenapa? Kan walaupun mbaknya kabur kan, tadi kan alasannya kan tadi udah ngomong alasan seperti itu, bahwa saya dipojokkan makanya saya pergi, apalagi takut saya diserang sama makhluk halus tersebut kan gitu loh. Tapi kan tiba-tiba kayak gini nih, saya merasa curiga gitu loh. Kalau memang bukan mbaknya pelakunya, kenapa masih seperti itu? Gitu loh mbak. Gimana? Kok ustadznya belum lama ya? Belum nyampe ya? lama sekali ya? Tak sasar bang, Hah? tak sasar. Nah dekat kok dari sini kan cuma 3 menit. Udah di setting nggak tadi? Udah. Mana ustadznya nih? Kok belum muncul-muncul? Sudahlah, bantulah saya. Iya, kita akan bantu. Insya Allah kita akan bantu ya. Kita akan membongkar siapa pelakunya mbak. Tenang aja. Loh, saya tuh nyuruhnya kan menunda, melarang buat sampean dan kawan-kawannya itu gini terlalu dalam, mengulik terlalu dalam. Nggak usah itu terlalu dalam. Alasannya gimana? Kalau masalah agar rumah tangga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, maaf ini. Aduh. Ini mbak yang kemarin itu? Iya Ustaz. Gini Ustaz. Kan mungkin kan Ustaz juga udah tahu kan kerjanya. Ya kan kemarin itu ketika kita melakukan mediator, ya tiba-tiba ini Mbak Vera ini tiba-tiba kabur. Tapi setelah itu saya nggak percaya karena anjing yang bilang bahwasanya itu Mbak Vera yang melakukan itu sampai bayar 100 juta ke dukun untuk menyelakai suaminya. Tapi saya nggak percaya Ustaz. Begitu. Tapi tiba-tiba datang ke sini melarang saya, menyuruh Gus Idris, Ustadz Gus Hasim dan yang lain itu agar tidak membantu suaminya lagi membongkar siapa pelakunya sebenarnya untuk datangi dukun tersebut. Karena aneh sampai dia juga mau bayar saya Ustaz. Kan saya nggak mau gitu loh. Ini gimana Ustaz solusinya? Ini istri yang keberapa? Yang muda. Yang muda. Berapa istrinya? Nah 2 katanya. 2. Kalau misalkan dia pelakunya kan nggak mungkin melarang gitu loh. Maksudnya kan ini Pak Ustadz saya ingin menyelamatkan rumah tangga saya. Jadi ini tuh nggak usah diperpanjang, sebenarnya nggak usah diperpanjang. Menyelamatkan artinya yang seperti apa? Ya biar nggak cekcok atau nggak apa masalahnya diperpanjang ini itu. Tapi selama ini hubungan sama istri yang satunya begitu aja. Kalau dari istri pertamanya itu kita belum ada menyimpan kecurigaan. Kalau dari saya begitupun yang lain. Kalau dari saudara kita yang lain sudah menyimpan perasaan bahwasanya Mbak Vera ini pelakunya. Kalau saya itu tadi nggak percaya kalau Mbak Vera juga pelakunya. Ya Tapi kenapa ngelarang? Tapi kan tiba-tiba datang ke sini mau nyogok Ustaz. Nyogok uang 100 juta. Apa motifnya? Ya itu tadi intinya tetap satu, saya ingin menyelamatkan rumah tangga saya. Logikanya nggak masuk Ustaz itu loh. Apa jangan ya? Karena saya nggak merasa melakukan itu, tapi semuanya memojokkan kepada saya semua. Kalau kayak gini kan ceritanya kan saya Kalau curiga. memang Anda tidak melakukan itu, kenapa melarang untuk mendatangi dukunnya? Ya itu. Biar tidak panjang Pak Ustadz, biar tidak diperpanjang lagi. Biar sudah, sampai di sini saja sudah. Makanya saya datang ke sini menemui Mas Adit minta tolong. Untuk tidak meneruskan. Iya, saya minta tolong sekali. Itu saya nggak Saya mau, ingin Ustaz. rumah tangga saya itu aman-aman saja. Ya,
tapi harusnya kan ini apa namanya, enggaknya ini harus mau harusnya. Iya. Untuk Iya menguat betul. tabir-tabirnya. Iya. Karena nanti malam itu kita kedatangin sama Ustaz juga, Gus Idris, Gus Hasim, semuanya kita datangin nanti. Kebetulan kan istri pertamanya kan, mau maaf Ustaz ya. Kebetulan istri pertamanya ini pernah katanya mendapati mbaknya ini datang ke suatu tempat rumah. Ya. Kayak gitu sih. Entah itu benar atau bagaimana saya juga nggak paham. Tapi kan itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti sampai menemui orang itu. Iya. Emangnya si Maya ngomong seperti itu ada bukti? Emang sudah berapa lama di poligami? 6 bulan. 6 bulan. Tapi 1 bulan pas nikahnya langsung sakit. Jadi 5 bulan lah sakitnya suaminya itu. Poligami itu baik-baik saja atas persetujuan. Semua baik-baik saja. Awalnya memang ada kesepakatan untuk poligami. Sudah semuanya aman-aman saja. Tapi saya juga nggak tahu, tiba-tiba aja suami saya tuh sakit seperti itu. Entah dapat kiriman apa-apa seperti yang kemarin bilang itu. Apa jangan-jangan ada something ini? Mungkin dari orang lain atau entah siapa, mungkin itu ya. Emangnya waktu dideteksi gimana? Deteksi itu intinya gini Ustadz. Intinya ini Mbak Vira ini kabur. Karena saya nggak mau perpanjang, lagi rame gitu. Apa namanya? Ketika kita melakukan mediator, jin yang di dalam jin tersebut bilang kalau pelakunya Mbak Vira. Apa jangan-jangan dia? Kalau saat ini saya curiga sama dia yang pelakunya, karena kalau dia memang pelakunya nggak mungkin dia nyuruh saya sampai dia mau bayar saya ratusan juta agar melarang Ya, Ustadz juga. spekulasinya kan begini. Heeh. Apapun bentuknya, kalau wanita di madu itu kan juga nggak mungkin mudah Iya menerima, betul sih. ya kan? Heeh. Bisa jadi Mm-mm. ada something itu. Jujur lah Mbak, kalau memang Mbaknya pelakunya bilang aja gitu loh. Saya mau jujur gimana sih Mas? Saya tuh bukan pelakunya, bukan saya. Tapi kan kenapa malam-malam kayak gini malah tadi kan tak ajak ketemuan di pondok, cuman dia nggak mau dia ke pondok. Apa Soalnya kan jangan-jangan? di pondok kan suaminya ada sama Mbak Maya. Apa jangan-jangan dia nggak rela? Kalau Bisa jadi, Bukan Ustaz. seperti itu. Kita Saya udah baik-baik aja curiga semua. ini. baik-baik saja ya. Baik-baik saja semua. Apa jangan-jangan dia mau poliandri juga, balas dendam. Belas dendam mungkin atau gimana Ustaz, kita intinya saya udah kemarin saya dukung dia. Saya dukung, nggak mungkin Mbak V itu pelakunya. Karena kita nggak boleh percayakan 100% ucapan jin Ustaz ya. Ya intinya kalau memang ingin menolong, ingin membantu, siapa namanya Mbak suaminya? Vira. Suaminya? Pak Ridwan. Pak Ridwan ya harus kuat. Iya. Seperti apa dan apa sebabnya? Heeh. Karena kita menuduh tanpa bukti juga tidak bisa. Barang kita Mungkin- iya. Mungkin Mbak ini punya alasan tertentu. Iya. Memang sih nggak masuk akal, Nggak masuk akal rasanya. tapi kita harus Tetap lihat yang sisi terbaik. lain Mm. untuk menguat itu. Jadi intinya semuanya nih nggak mau membantu saya. Mau membantu ya. Iya, mau kita membantu, cuma Tapi- masalah Sudah saya melarang kita. mintanya itu udah tidak usah diteruskan. Minta Kalau- tolong itu saja Kalau sudah. tidak diteruskan, suaminya terancam sakit Mm-mm. dan bisa-bisa meninggal dunia. Betul. Terus kalau meninggal dunia, jadi nggak lagi loh. Jika sama tuh nggak apa-apa. Oh, jangan. Bercanda. Jangan. Intinya gini Mbak ya, saya Radit Ana sama Ustadznya ini Gus Idris, Gus Hasim, tetap nanti malam saya akan melanjutkan datangin dukung yang pernah Mbak Vera datangi ya, karena Mbak Vera kan ketahuan waktu itu katanya sama Mbak Maya. Tapi sampean benar-benar tidak ada afiliasi ya sama dukun. Tidak ada Pak Ustadz. Andai kata nanti ada gimana? Tidak mungkin karena emang tidak ada. Oke, itu kan versinya sampean. Kalau nanti kita temukan sampean benar-benar bersekongkol atau berafiliasi dengan dukun itu, Aduh, udah deh sekarang to the point. Kalian tuh mau bantu saya apa enggak? Ngomong dari tadi tuh to the point, langsung ngomong. Dia gini Mbak, nanti malam tetap saya akan Aduh, datangin. udah kalau nggak mau bantu ngomong dari tadi, basa-basi aja, ngomong aja. Kemana ya Ustadz? Biarin.
Ya kita kok aja. Yang jelas dia ada sesuatu. Bisa Ada. jadi dia yang melakukannya, Ah, ah. pelakunya, cuman dia mau cuci tangan. Tadi kan dia itu sempat ngeluarin di belakang kamera kan uangnya. Minta tolong itu menahan guru-guru spiritual itu untuk tidak boleh mendatangi dukun tersebut. Atau mungkin ketika kita datangi dukun tersebut, terus dukun bilang, iya yang nyuruh saya si Vera misalkan, kan bisa jadi Ustadz ya. Bisa jadi. Berarti misi kita nanti tetap ya berangkat. Ya gua aja. Sekarang intinya kalau dia itu sayang atau tidak melakukan sesuatu yang nggak baik, pastinya dia mau Ya setuju. membantu lah. Iya setuju. lah. Setuju. Karena untuk kesembuhan suaminya. Betul. Tapi kalau seperti ini kan banyak kita menangani pasien-pasien yang Iya. Betul, Ustadz. contohnya kayak si Sofia, Iya. namanya Sofia Nah, itu kayak Sofia kemarin kan itu sama, Ah, ah. motifnya saya kira ini sama, kayaknya sama Ustadz. model-modelnya. Ya Yaudah. kita Oke teman-teman ya. ngopi dulu, Iya. setelah itu kita briefing, Iya. kita Nanti berarti kita nanti sampai ke Berangkat, jenis iya. ya. Iya. Aku Atau mau kita tutup turun. dulu Gus. Oke sahabat, Raditanya official, jangan lupa ikutin terus kelanjutan tentang kisah apa saudagar muda ya, Pak siapa namanya, Pak Ridwan. Pak Ridwan yang mengadukan bahwa dia kesakitan selama ini kena sentuluyo. Kena santai, kena santai. Iya, karena itu ada sentuluyonya kayaknya. Sentuluyonya. Dia nggak bisa begini sahabat. Dia tuh bilang gini, siapapun yang menyembuhkan saya akan saya berikan miliaran uang katanya. Nggak usah. Kita nggak butuh hal itu. Nggak butuh hal itu. Tapi istrinya cantik ya. Jangan gitu loh. Itu istri kedua apa pertama tadi? Istri pertama. Aku, Istri kedua. maaf. Istri kedua ya? Kedua Bang Radit. Kedua. aku juga mau. Jadi gini, punya istri Ustaz. kedua. Iya. Ceritanya. Cuman nggak punya itu kan- istri bro. Hah? Nggak punya istri aku. Enggak belum. Belum punya. Itu dua. Kita belum punya gimana? Jadi sahabat jiwanya Raditana harus kuat. udah. jangan ngomongin poligami ya. Ya boleh gak janda gak usah Takut janda. menyinggung orang. Iya ya siap. Oke, sahabat Raditana Official, pantengin terus channel Raditana Official dan saya Yudiarsi Yamato. Ya. Kita akan kuat ikuti kisah selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.